sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin. Kita sering ngira sakit itu datangnya waktu kita lagi capek kerja di siang hari. Padahal bahaya bisa mengintai. Justru pas lagi tidur nyenyak. Suatu malam dia terbangun mau ke toilet. Tiba-tiba badannya lemes. Tangan dan kaki kanannya lumpuh, nggak bisa digerakin. Ternyata pas diperiksa ada penyumbatan di otaknya. Dan dinyatakan dokter ini serangan stroke. Ingat ya Bapak Ibu, stroke memang sering datang tanpa gejala. Dari kejadian stroke yang menimpanya, Pak Rantos nggak mau menyerah. Segala upaya dia lakukan untuk bangkit. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kini Pak Rantos bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu, saya sekali lagi cuma ngingetin. Jangan nunggu badan ambruk baru kita sadar. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Mas Edwin. Baik, terima kasih banyak rekan saya Rahman Afri. Betul sekali dan setuju banget bahwa kita harus peduli dan dengerin nih sinyal atau tanda-tanda dalam tubuh kita sendiri. Apalagi ini bisa menjadi satu masalah yang besar di kemudian hari. Nah, penting juga pemirsa, jangan sampai kemakan hoax atau berita kosong terutama di sosial media. Apalagi urusannya kesehatan. Udah, ini bukannya jadi solusi nanti malah jadi komplikasi. Yang jelas adalah nonton Go Healthy pasti berguna untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Apalagi hari ini teman-teman saya di sini, para praktisi kesehatan ada di sini akan membantu Anda semua dengan berbagai informasi. Ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes dan narasumber kami, Bapak Rantos yang sudah terhubung secara online dari Kota Bandung, akan cerita bagaimana dengan teknologi laser. Kondisinya sangat terbantukan apalagi pasca terkena stroke. Sebelum itu, mari kita simak info sehat berikut ini. Baik pemirsa, ini dia info sehat hari ini yaitu stroke pada malam hari ini lebih sering tipe ischemic. Nah, Mas Yohanes setahu saya ischemic ini penyumbatan dan hemorrhagic adalah pecah pembuluh darah. Lalu pertanyaannya, kenapa di malam hari? Ya, kenapa sih yang terjadi pada malam hari? Yang pertama adalah terjadi peningkatan pembentukan faktor gumpalan darah, yaitu faktor yang memicu darah itu lebih kental. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadi penurunan denyut jantung dan tekanan darah pada malam hari. Dan yang ketiga, karena malam hari kita tidur, darah itu cenderung lebih kental. Nah, dengan faktor-faktor yang terjadi ini, maka mudah sekali terjadinya gumpalan-gumpalan pada pembuluh darah. Apabila gumpalan itu terjadi pada pembuluh darah otak, maka terjadilah stroke sumbatan atau iskemik. Jadi perlu diperhatikan nih pemirsa di rumah bahwa mengendalikan faktor pemicu komplikasi itu sangat penting seperti tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat sehingga resiko terjadinya stroke dapat dicegah. Karena terjadinya stroke itu bisa malam hari pada saat Anda tidur dan itu pasti tidak disadari dan tahu-tahu bangun tidur tangan dan kaki tidak bisa digerakkan atau bicara pelo. Jadi mulai dari sekarang kendalikan faktor pemicu tersebut. Baik, terima kasih Mas Yohanes. Gak bisa terbayangkan pemirsa ya bagaimana kita kalau kita bangun sudah terkena stroke, penyakit yang melumpuhkan kondisi tubuh kita. Tentu saja hari ini narasumber kami yaitu Bapak Rantos akan cerita satu kondisi yang benar-benar hampir sama pemirsa. Dan mungkin kejadiannya juga sama di malam hari. Kita sambut. Halo Pak Rantos, apa kabar? Salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, luar biasa. Bapak Rantos saat ini terhubung dari Kota Bandung. Kalau boleh tahu Bapak saat ini usianya berapa Pak? Usia sekarang 44 tahun.
Ternyata Pak Rantos ini punya satu cerita yang mirip seperti tadi Mas Yohanes sudah jelaskan. Kejadian stroke ini di malam hari. Apakah benar Pak Rantos? Ya, kejadiannya pas malam hari, diserangnya sekitar jam 11 malam. Waktu itu saya sedang tidur dan pas mau ke kamar mandi, sebelah badan saya, khususnya kanan, tangan dan kaki sudah nggak bisa digerakkan. Dan langsung saya pergi ke rumah sakit untuk dicek. Ya baik, berarti Bapak langsung segera ke rumah sakit dan dapat nih namanya golden hour-nya Pak ya. Kita lihat Pak Rantos ini tidak seperti para stroker atau seseorang yang mengalami stroke. Pak, emosionalnya bagaimana waktu itu? Dipukul satu penyakit yang sangat melumpuhkan. Rasanya bagaimana Pak? Rasanya seperti apa ya? Seperti udah jatuh, tertimpa tangga lagi, berat, sangat berat menanggung penyakit ini. Saya pikir saya sudah tidak bisa beraktivitas, tapi saya percaya, saya punya keyakinan saya pasti sembuh. Ya, Pak Rantos, saya turut merasakan Pak bagaimana beratnya ketika bangun pagi kemudian anggota geraknya sudah tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya ya. Tapi tentu saja penyakit stroke itu tidak terjadi dadakan kan Pak, tidak serta-merta langsung terjadi begitu aja. Ada faktor-faktor risiko sebelumnya. Nah saya pengen tahu, salah satu faktor risiko terbesar untuk stroke itu kan adalah tekanan darah, kemudian juga kadar gula darah, kadar kolesterol. Bagaimana Pak dulu tekanan darahnya? Tensi itu 190/100. Baik, tekanan darah Pak Rantos tinggi sekali ya, kegawat daruratan 190/100. Normalnya adalah harus di bawah 120/80. Kadar gula darah Pak? Betul, kadar gula darah pada saat itu di angka 120-an. 120-an kadar gula darah sewaktu ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau kadar kolesterol? Kolesterol itu di angka 260-an. Oke, itu juga tinggi ya Pak, kadar kolesterol normal itu di bawah 200. Jadi ada dua faktor risiko yang sangat tinggi pada saat itu yang kemudian berkontribusi terhadap kejadian stroke-nya Pak Rantos. Tapi kan itu cerita lama. Dan Pak Rantos ini sudah melakukan 3 hal. Pertama, Pak Rantos mengubah pola hidupnya. Yang kedua, mengikuti anjuran dokter. Yang ketiga, ini yang paling penting, menggunakan teknologi laser secara rutin. Lalu Pak Rantos, apa nih manfaat yang sudah dirasakan dari semua effort yang sudah dilakukan ini? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Dan pola tidur saya juga udah tenang sekarang, udah enak. Sama tensi saya sekarang sudah normal. Di angka 123/82. Wah, luar biasa. Pak Rantos. Luar biasa. Sudah normal ya Pak. Kalau kadar gula darah, kalau kadar kolesterol darahnya juga sudah normal kah? Iya, sudah normal. Kolesterol itu sekarang di angka 98. Oh, di angka 98, normal. Ya, luar biasa. Jadi sudah ada 2 perubahan besar yang Bapak peroleh dari kesehatan metaboliknya. Betul. Gula darahnya juga sudah di angka 83. Kemudian Pak Rantos, kalau dari pergerakannya seperti apa? Boleh gak ditunjukin ke kami di studio ini untuk tangannya Pak, diangkat Pak? Sudah bisa diangkat. Oke, cuy. Ya. Sudah bisa buka tutup ya Pak ya? Sudah bisa. Sudah ya. Oke. Kalau Pak Rantos, pekerjaan bagaimana? Apa sudah kerja lagi, beraktivitas atau punya karir lagi Pak? Sudah mulai bekerja lagi. Ya. Wah, luar biasa kalau gitu Pak. Ini kita apresiasi, Bapak luar biasa sekali. Nah, Pak Rantos, saya ingin jelaskan bahwa apa yang Pak Rantos sudah peroleh tadi kemajuannya sangat luar biasa ya. Tekanan darah yang semula di 190-an sekarang sudah di angka normal 120. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan di mana dia akan mengeluarkan sinar laser yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah melalui lapisan epidermis sampai ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah sinar laser ini akan menstimulasi dinding-dinding pembuluh darah
untuk memproduksi sebuah molekul, yaitu nitrit oxide, yang kemudian bisa membuat pembuluh darah menjadi elastis dan pembuluh darah menjadi lebih lebar sehingga aliran darah itu bisa lancar. Dan tentunya keadaan ini akan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Dan hari ini pemirsa, kita sudah sama-sama melihat, mendengarkan bahwa penggunaan teknologi laser yang rutin dilakukan Pak Rantos telah mampu kemudian membuat perubahan pada penurunan tekanan darah. Nah, begitu juga dengan penurunan kadar kolesterol. Nah, kita ketahui bahwa di pembuluh darah itu seringkali banyak sumbatan-sumbatan ya yang berasal dari kolesterol, dari lemak dan juga dari gula. Nah, rutin menggunakan teknologi laser, maka sinar lasernya ini akan bisa memecah sumbatan itu tadi, memecah trombus-trombus tersebut sehingga kemudian aliran darah menjadi lancar dan kadar kolesterol pun menjadi lebih rendah dan menjadi normal. Dan ini juga sudah diperoleh oleh Pak Rantos setelah penggunaan teknologi laser secara rutin. Nah, jadi pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Pak Rantos, jangan tunggu sampai terkena stroke, segera diatasi. Kalau tekanan darahnya tinggi, ayo lakukan upaya perubahan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser untuk mendapatkan tekanan darah normal dan kadar kolesterol darah yang normal. Tunggu apa lagi? Take action segera. Nah, kemudian Pak Rantos, apakah Pak Rantos rutin menggunakan yang di hidung Pak atau intranasalnya? Oh iya, saya selalu pakai setiap malam intranasalnya sama NMES-nya. Oke, berarti rutin pakai ya Pak juga, ya? Ya, rutin. Dan juga bukan hanya saya yang menggunakannya. Istri saya juga gunakan, keluarga saya juga gunakan, orang tua saya juga gunakan. Ya, bagus. Jadi pemirsa di rumah, Pak Rantos ini adalah contoh yang baik ketika mengalami suatu gangguan yaitu berupa stroke, langsung cari solusi tambahan yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Karena dengan menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan bersamaan penggunaan yang di hidung atau intranasal, ini akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, penggunaan intranasal yang rutin ini membantu melancarkan, melebarkan aliran darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, sehingga fungsi otak ini akan lebih optimal, dapat membantu dalam pemulihan pasca stroke, mencegah stroke atau stroke berulang, dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, mencegah terjadinya demensia, kemudian mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran karena aliran darah di area tersebut akan lebih lancar. Selain itu, tadi Bu Rita sebelumnya sudah menjelaskan bahwa teknologi laser dapat melancarkan aliran darah. Ketika aliran darah lancar, maka kolesterol, asam urat, gula darah ini mudah diserap oleh sel tubuh. Kemudian teknologi laser juga akan mengoptimalkan kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, mengambil gula darah, kolesterol, dan asam urat yang ada di pembuluh darah, diubah menjadi energi. Jadi hasilnya adalah kolesterolnya, gula darahnya, asam uratnya, ini terkendali, energinya meningkat. Jadi pemirsa di rumah, mulai dari sekarang ayo prioritaskan kesehatan tubuh Anda. Jangan berpikiran bahwa kesehatan itu dikesampingkan, nanti, tetapi ujung-ujungnya komplikasi terjadi. Jadi jangan tunggu nanti, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, mari prioritaskan punya alat kesehatan EQ Laser supaya Anda sekeluarga lebih sehat. EQ Laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga sebagai upaya kita mencegah dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan EQ Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar TV Anda saat ini juga. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 per harinya untuk mendapatkan EQ Laser. Gogomall juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya pemirsa
tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki Equilaser. Anda juga bisa mendapatkan Equilaser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation dari Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya ada di Gogomall. Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Mari pemirsa segera gunakan Equilaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Editorial Media Indonesia, hadir lebih awal. Opini surat kabar terpercaya hadir di pagi hari Anda. Membahas isu secara tajam dan mengulas peristiwa dengan lebih mendalam. Tampil matang dengan dialog interaktif. Mengajak Indonesia menyikapi permasalahan bangsa dengan terukur dan cerdas. Editorial Media Indonesia, Senin hingga Jumat jam 7 pagi. Metro Siang, setiap hari di jam-jam berikut. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah ini saatnya solusi sehat. Nanti Mbak Rita akan memberikan satu tips yaitu palm stretch pada pasien pasca stroke. Silakan Mbak Rita. Ya, saya akan memberikan gerakan palm stretch, merupakan gerakan untuk tangan dan jari jemari. Yang tujuannya adalah kalau ini rutin dilakukan oleh pasien pasca stroke, maka akan membuat tangan dan jari jemari ini menjadi tidak kaku atau untuk mengatasi kekakuan, mencegah kekakuan. Dan kemudian juga untuk memperlebar renggangan antara jari sehingga tangan ini akan mudah melakukan aktivitasnya dalam hal menulis, menggenggam, atau memegang benda-benda lainnya serta alat makan. Ya pemirsa, kita coba lakukan gerakannya ya. Letakkan tangan atau jari yang akan dilatih di meja, letakkan seperti ini, digenggam. Nah kalau pemirsa kemudian kesulitan untuk membuka jari jemari dan menekan tangannya, bisa dibantu dengan tangan kiri. Bisa dibantu untuk dibuka perlahan, jari jemarinya lakukan saja perlahan sampai kemudian jarinya membuka dan menekan, lalu bisa diistirahatkan kembali. Nah, lakukan kembali secara perlahan berulang kali, bisa dibantu untuk dibukakan juga. Nah, tahan selama 5 sampai 10 detik. Nah, pemirsa, lakukan ini berulang-ulang kali sebanyak 10 sampai 15 kali sampai terasa tangan dan jari jemari ini sudah lemas. Nah, selain itu pemirsa, bisa juga lakukan tambahan gerakan menggenggam dan kemudian melepas. Apalagi pasien pasca stroke seringkali tangannya sulit untuk dilepas ya. Kebanyakan menggenggam seperti ini. Makanya ini butuh dibuka pelan-pelan sampai lebar, kemudian ditutup kembali sehingga fungsi tangan ini untuk menggenggam menulis bisa berfungsi kembali secara normal. Lakukanlah latihan ini secara rutin dan juga gunakan teknologi laser secara rutin untuk bisa meningkatkan aliran darah, membantu program latihan bisa berhasil. Pemirsa, lakukan ini untuk pasien pasca stroke. Baik, terima kasih Mbak Rita tipsnya. Ini simpel banget pemirsa, yaitu palm stretch. Jadi latihan ya supaya nanti nggak kaku lagi tangannya. Nah kita masih terhubung dengan Bapak Rantos dari Kota Bandung secara online. Pak Rantos, saya mau tanya dulu kaku tangannya itu seperti apa? Dan berapa lama sampai tangan ini sudah tidak kaku lagi dan bahkan bisa sampai menulis Pak Rantos? Iya, dan dulu itu tangan sama kaki itu kakunya selama kurang lebih 6 bulan ya. Masuk bulan ke-7 sudah mulai jalan tanpa tongkat. Dan bisa mengangkat beban lah. Tangan itu udah bisa mengangkat beban 1 kilo,
itu udah bisa. Ya. Pak Rantos dan pemirsa di rumah, ayo lakukan gerakan yang tadi dijelaskan dan tambahkan NMES, teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser. Neuromuscular Electrical Stimulation digunakannya pada otot-otot, misalkan pada lengan, pada betis, pada paha bagian luar maupun bagian dalam, yang tujuannya adalah memberikan stimulasi untuk otot kontraksi secara pasif. Selain itu, dia akan memberikan stimulasi juga ke saraf mengetahui bahwa otot di bagian yang lemah itu masih bisa aktif, sehingga bagian otak yang mengatur tentang motorik itu lebih meningkatkan lagi kerjanya. Harapannya dengan melakukan latihan yang rutin, olahraga rutin, dan tambahkan teknologi NMES, maka pergerakan pasca stroke akan lebih optimal. Ini dapat membantu pemulihan pasca stroke, ya Pak Rantos, ya, seperti itu. Tentunya penyakit stroke ini melumpuhkan tidak hanya sendiri pasiennya pemirsa, keluarga juga ikut terdampak. Bagi mereka yang juga merawat para pasien ini juga akan terdampak kesibukannya dan juga kelelahan dalam kondisi badannya. Nah pemirsa, kita tanyakan sekarang Pak Rantos ini kan sudah menggunakan teknologi laser secara rutin. Nah Pak Rantos sendiri memakai teknologi laser satu hari berapa kali Pak? Saya menggunakan teknologi laser 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Pagi dan malam secara rutin ya Pak ya. Biasa dipakai dalam aktivitas apa Pak? Mungkin santai atau dikhususkan satu waktu tertentu atau mungkin sambil jalan dan olahraga Pak? Iya, bisa sambil santai, sambil olahraga, semuanya saya gunakan. Oke, bagus Pak. Lantas bagaimana nih komentar teman-teman, keluarga yang melihat perkembangan kesehatan Bapak Rantos ini pemulihannya cepat sekali dan pendapat mereka tentang penggunaan teknologi laser. Bagaimana Pak Rantos? Ya, puji Tuhannya ya mereka mengucapkan syukur bisa pulih secepat ini ya. Dan pendapat mereka tentang teknologi laser itu sangat bagus. Saya juga menyarankan kepada mereka, kepada teman-teman, kepada keluarga untuk segera menggunakan teknologi laser. Wah, bagus sekali Pak. Ini lanjutkan ya. Dan menurut Bapak ini kalau saya tanyakan satu pertanyaan yang mungkin akan menyinggung banyak orang nih Pak. Menurut Bapak Rantos menggunakan teknologi laser ini baiknya digunakan dari kita usia muda atau mungkin usia tua setelah sakit Pak? Oh, jangan setelah sakit ya. Gunakan laser mulai dari sekarang. Nah, pemirsa, penggunaan teknologi laser ini secara rutin memang bisa meningkatkan kualitas tidur. Di mana cara kerjanya adalah pada pagi hari ketika kita gunakan teknologi laser akan menstimulasi otak untuk memproduksi hormon serotonin. Ini adalah hormon aktif atau hormon produktivitas. Di mana kalau itu diproduksi maka sirkulasi darah kita jadi lancar dan ketika malam harinya itu melatonin akan diproduksi lebih banyak sehingga tidur jadi berkualitas. Nah, kalau teknologi laser ini digunakan di sore atau malam hari dia makin meningkatkan produksi melatonin, hormon yang membuat seseorang bisa tidurnya nyenyak. Apa yang kita dapatkan kalau kita memperoleh tidurnya deep sleep atau tidur dalam akan membuat kesehatan pada jantung, pada paru-paru, pada pankreas dan pada organ-organ lainnya. Jadi gunakanlah teknologi laser ini secara rutin 2 kali sehari. Gunakan pagi hari maka kita akan menjadi lebih produktif. Gunakan sore atau malam hari maka tidurnya akan lebih nyenyak, terjadi pemulihan dan terjadi peningkatan produksi hormon yang menjaga kesehatan kita. Jadi pemirsa, berapapun umur Anda, mulai dari anak, remaja, usia muda, usia dewasa produktif, lansia, gunakanlah ini sebelum Anda sakit. Kalau Anda sudah sakit, ya juga harus menggunakan ini untuk membantu cepat pemulihan dan kesembuhannya. Gunakan sekarang juga, mulai dari sekarang juga berikan keputusan yang terbaik untuk hidup Anda. Bapak Rantos, terima kasih banyak. Kita ucapkan apresiasi setinggi mungkin untuk Bapak. Kita doakan juga Bapak panjang umur, diberkati Tuhan, apapun dilakukan, semuanya berhasil. Terima kasih Bapak Rantos. Terima kasih juga Mbak Rita, terima kasih juga Mas Yohanes. Dan pemirsa, jadikan cerita hari ini menjadi motivasi, saya harus sehat. Jangan lupa ada teknologi yang tepat untuk pembuluh darah dan kondisi kesehatan Anda, yaitu teknologi laser. Mari pemirsa segera gunakan EQ-Laser dari Gogomall. Pelayanan Gogomall berskala internasional.
karena sudah memiliki sertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Dan kalau dihitung-hitung pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 per harinya untuk mendapatkan teknologi laser ini. Gogomol juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya pemirsa tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan EQ-Laser. Anda juga bisa mendapatkan EQ-Laser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation dari Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Gogomol juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan EQ-Laser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini. Dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.